Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Pratama Putra dengan NP 14624 dari kelompok 2. Di sini kami mendapatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah pada PT Bank Mandiri cabang utama Jakarta. Dengan anggota saya ada Muhammad Rifki Anwar dengan NP 14624 dan Raffi Agung Rahmat Saputra dengan NP 14624 Nah, penelitian ini merupakan implementasi dari konsep teoritis, khususnya dalam bidang pengolahan data. Kami memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan menganalisis bagaimana variabel citra, kepercayaan, dan pelayanan berkontribusi terhadap kepuasan nasabah. Kami mencari informasi ilmiah untuk membangun kerangka pemikiran yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi masalah di lapangan. Untuk mendukung analisis saya penelitian, saya menggunakan SPSS. Nah, di sini ada dataset dari kelompok 2 yang sudah diinputkan ke SPSS. Untuk mendukung penelitian saya tersebut, kami menerapkan ilmu statistik dalam penilaian sampel menggunakan rumus Pauling. Nah, di menggunakan rumus Pauling, Slovin dengan tingkat kesalahan error toleransi sebesar 5%. Bisa dilihat untuk rumus Slovin sebagai berikut: N sama dengan N per 1 plus N E pangkat 2. Itu untuk N ini yaitu jumlah sampel dan N jumlah populasi dengan E tingkat kesalahan. Kami menggunakan jumlah responden yang representatif dari populasi nasabah guna mendapatkan data yang terukur dan bermutu berdasarkan perhitungan tersebut. Kami mengumpulkan data 96 responden sebagai basis analisis kami. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu dengan uji validitas menggunakan metode Pearson correlation, yaitu di sini ada analyze. Yang pertama, sebelum masuk ke uji validitas, yaitu ke frekuensi terlebih dahulu. Nah, dan ada variabel yang tadinya di sebelah kiri bisa dipindah ke kanan. Contoh ini bisa ditarik. Nah, tapi sini untuk variabel meresponden tidak saya masukkan, cukup jenis kelamin sampai kepuasan nasabah. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah saya klik OK tadi. Jadi untuk jenis kelamin valid ada 96 ya, dan semuanya 96 valid. Untuk frekuensi tabel JK jenis kelamin valid 1, frekuensi 50%, 52.1, valid persen 52.1 dengan kumulatif persen 52.1. Untuk valid 2 46 dengan frekuensi 46, persen 47.9, valid persen 479 dengan kumulatif persen 100. Dan ada frekuensi tabel yang lain.
Untuk langkah berikutnya bisa masuk di kolerasi, klik beverage, dan sama seperti sebelumnya. Di sini yang tadinya ada di sebelah kiri saya pindahkan ke kanan. Contoh, ini ada responden, tarik ke kanan, seperti ini. Di sini nomor responden tidak saya masukkan, jadi cukup variabel JK sampai ke pesan nasabah. Saya klik OK, maka akan tampil seperti ini. Nah, coloration ada JK sampai kepuasan nasabah. Di sini persen coloration untuk jenis kelamin 1, dengan N 96, dan yang lain-lain. Selanjutnya selain validitas, kami juga menggunakan konsep statistik untuk uji reliabilitas dengan cron batch alpha. Caranya yaitu masuk ke analyze dan cari scale, setelah itu klik reliability analysis. Dari sini sama seperti sebelumnya, dari sebelah kiri tarik ke kanan. Di sini untuk nomor responden tidak saya lakukan. Setelah itu klik statistik dan checklist pada bagian scale if item delete, lalu OK, dan hasilnya seperti ini. Reliability, case processing summary ini valid N96 dengan 100%, total 96 responden. Nah, ini untuk reliability statistik dengan cron batch alpha 838 dengan end of items 19. Karena nomor responden tidak saya masukkan, jika dimasukkan maka akan jadi 20 end of itemnya. Di bawahnya ada item total statik. Nah, di sini ada JK, UMR sampai kepuasan nasabah. Dan pada kolom selanjutnya ada scale main if item delete. JK ada di 58.45, dan scale varian if item delete ada di 47.97. Selanjutnya kolom selanjutnya ada corrected item total coloration 0.47, dan cron batch alpha item dari JK yaitu 843, dan bisa dilihat untuk sampai kepuasan nasabah seperti ini. Jadi seperti itu tutorial menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil uji reliabilitas tadi terhadap masing-masing variabel penelitian, peroleh nilai cron batch alpha seluruhnya lebih besar dari 60. Jadi jika nilai masing-masing variabel besar dari batas minimal 0,60, maka dinyatakan reliable. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.